3 pembelajaran 3. Diperhatikan bacaan berikut. Teks tentang Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Dibaca dengan seksama. Setelah membaca teks tersebut, coba dijawab pertanyaan berikut. Di mana lokasi daerah pada berita tersebut atau pada teks tersebut? Sudah jelas bahwa lokasinya adalah lokasi daerah pada berita, yaitu di Kelurahan Babakan Pasar. Apa masalah yang dihadapi? Masalah yang dihadapi adalah kebersihan lingkungan, khususnya masalah sampah. Bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota adalah melakukan program gerakan pungut sampah untuk seluruh masyarakatnya. Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah karena hal ini menyangkut wilayah dan kebersihan bersama. Tidak bisa jika hanya diterapkan oleh satu orang saja, sehingga jika dilakukan bersama akan lebih efektif dan terasa ringan. Selanjutnya nomor 5, apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Keuntungan jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik, maka lingkungan akan bersih, enak dipandang, dan warga masyarakat pun akan terhindar dari wabah penyakit. Diperhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh pekerjaan pemulung. Biasanya sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu, ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah. Ya, namanya kita sebut sebagai pemulung. Diperhatikan karya-karya daur ulang. Ini adalah dari sampah bisa diolah kembali atau didaur ulang. Selanjutnya, apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Pekerjaan pemulung adalah pekerjaan yang halal. Pemulung juga berjasa dalam mendaur ulang sampah, karena saat memilih sampah, pemulung akan langsung memilah sampah yang bisa didaur ulang, dan yang mana yang bukan. Apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Usaha pembuatan benda-benda daur ulang sangat diperlukan untuk menekan jumlah sampah. Proses daur ulang membuat benda-benda yang menjadi sampah bisa digunakan kembali. Bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Cara menghargai jasa para pemulung adalah ketika kita akan membuang sampah, kita harus memilih sampah sebelum dibuang ke tempat sampah. Mana sampah yang bisa didaur ulang dan mana yang tidak bisa. Maka kita harus memisahkannya. Bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Yang pasti, cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang adalah dengan menggunakan benda-benda hasil daur ulang tersebut. Menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Pelaku kegiatan ekonomi adalah produsen, distributor, dan konsumen. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan.
Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lainnya. Sedangkan kenapa disebut manusia sebagai makhluk ekonomi? Disebut makhluk ekonomi karena manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan produsen. Produsen adalah orang yang menghasilkan barang, contohnya petani, nelayan, penjahit, dan sebagainya. Sedangkan distributor artinya orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, contohnya agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Kemudian konsumen artinya orang yang menggunakan atau memakai barang, contohnya pembeli atau orang yang menggunakan atau menghabiskan barang. Selanjutnya, produksi. Produksi artinya kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang. Sedangkan distribusi artinya kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang. Dan konsumsi artinya kegiatan ekonomi yang menggunakan atau memakai barang. Jadi intinya, perbedaan antara produsen dengan produksi, kalau produksi suatu kegiatan, sedangkan kalau produsen berarti orangnya. Demikianlah pembahasan subtema 3 pembelajaran 3.